warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman ila zawal ya mubdi'an ila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa duduk bersama, bersilaturahim, berzikir, baca Al-Quran, dan alhamdulillah semua adalah berkat taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita syukuri atas nikmat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang selalu istiqomah, hamba-hamba yang selalu mendapatkan naungan hidayah, taufik, kemudahan dari Allah untuk bisa istiqomah taat ibadah kepada Allah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah, wafat dalam keadaan Allah ridho dengan kita, wafat dalam keadaan segala kesalahan dan kekhilafan kita sesama manusia sudah dimaafkan. Amin ya rabbal alamin. Karena di tempat yang semacam inilah, majelis yang semacam inilah, kita banyak doa. Kalau orang sudah pernah naik haji atau umrah, dia akan tahu, merasakan nikmatnya ibadah, sholat, berdoa di Raudhah, di Masjid Nabawi. Itu ada mimbar Nabi dan makam Nabi, di antaranya adalah Raudhah, aman daripada taman-taman surga. Maka kalaupun kita belum bisa berangkat haji atau umrah, jangan khawatir, kita berada di majelis yang di situ juga dikatakan sebagai Raudhatun min riyadil jannah, taman dari
surga. Maka sama siapa yang berdoa di dalam majelis tersebut, memohon ampun pada Allah, meminta segala hajatnya dikabulkan oleh Allah, minta agar kita diwafatkan husnul khatimah, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Oleh karenanya kita terus husnudon billah, husnudon bi khalqillah, husnudon berprasangka baik selalu kepada Allah, dan husnudon billah min husnil ibadah. Berprasangka baik sama Allah itu termasuk sebaik-baik ibadah. Sebaliknya, kalau kita suudzon berprasangka jelek buruk sama Allah, berarti itu dosa yang amat sangat besar. Maka teruslah apa yang sudah Allah berikan dalam keadaan apapun, kita terus berusaha untuk husnudon billah, husnudon berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebentar kita membahas tentang sholat. Karena sholat ini adalah termasuk ibadah yang bukan hanya saja kewajiban, tapi juga kebutuhan hidup. Bagaimana sholat itu sudah diatur sedemikian rupa dalam syariat Islam, agar kita tahu dan faham bagaimana sholat kita persis sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Malam hari ini kita akan bahas sedikit masalah syarat wajibnya sholat. Ya, syarat wajibnya sholat disebutkan dalam kitab fikih. Di antara syarat wajibnya sholat yang perlu kita perhatikan adalah jika terkumpul di dalam seseorang syarat wajibnya sholat ini, maka wajib bagi dia untuk melakukan sholat. Jadi ada syarat sahnya sholat, ada syarat wajibnya. Nah, syarat wajibnya sholat ini kalau terkumpul ada pada diri seseorang muslim, maka wajib bagi orang muslim itu untuk melaksanakan sholat. Yang pertama, al-Islam, harus beragama Islam. Di syarat wajib sholat ini ada 6. Yang pertama, harus beragama Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Orang kafir tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Wala qada'a alaihi idza aslama. Seumpama dia dapat hidayah, petunjuk untuk memeluk agama Islam, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha bagi dia. Tidak ada kewajiban untuk mengqadha. Ya. Tidak ada berapa tahun dengan kafir 5 tahun, berarti qadha itu sholat selama 5 tahun. Tidak ada. Ya. Justru sebaliknya, ketika dia masuk Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya kalau dengan orang murtad. Wa ammal murtadu fayajibu alaihi qada ma tarakahul asna riddatihi idza raja'a ila Islam wa dzalika taghlidun alaihi. Beda kalau ada orang murtad, naudzubillah min waliyadzubillah, naudzubillah, murtad keluar dari agama Islam. Beda kalau orang murtad, maka wajib bagi orang murtad itu untuk mengqadha sholatnya ketika dia kembali masuk Islam. Berapa tahun dia murtad? Katakan 2 tahun. Dan alhamdulillah dapat hidayah, kembali masuk Islam. Selama 2 tahun di tengah-tengah murtadnya itu, ketika dia kembali ke agama Islam, maka dia wajib untuk mengqadha daripada sholatnya selama 2 tahun dia murtad. Paham gak? Paham. Nih, itu sebagai semacam kesalahan tebusan ketika dia murtad. Sama halnya dengan orang yang dulunya
belum taubat. Kalau bahasanya anak sekarang hijrah. Ya, dulu masih ya malum lah manusia ya, belum dekat sama ulama, belum kenal dengan orang-orang soleh. Dulu masih zaman berapa tahun dia tidak sholat, begitu dia masuk lapas, masuk penjara, masuk lapas baru sadar, oh ya guru, saya tidak sholat itu berapa tahun ya, mulai balik sampai berapa, sampai baliknya umur berapa, kemudian sadarnya sekarang umur berapa, ya dikodok sholatnya. Apa niatnya? Niatnya usolli, misalnya sholat maghrib nih, berapa tahun dia udah sholat, 5 tahun lebih. Jadi pokoknya dikodok semuanya, kalau perlu tidak usah sholat sunnah. Niatnya bagaimana? Usolli, misalnya sholat maghrib nih, usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati qadaan lillah. Adaannya diganti qadaan lillah. Jadi ngodok, kalau perlu tidak usah sholat sunnah, dia fokus. Dan mengkodok sholat ini tidak harus sesuai, kalau subuh harus subuh tidak. Kelebihan sholat zuhur, ya subuh tadi ketinggalan, diskodok sekalian subuh. Ya, harus pas waktunya subuh, harus subuh. Kalau meninggal itu harus tidak. Sampai ingat dulu sholat asar tapi waktu itu masih zuhur, lakukan usolli fardhul asri qadaan lillahi ta'ala. Ya, dikodok, kalau perlu tidak usah sholat sun. Tidak ngerti berapa tahun dah sholat, pokoknya sholat, Gusti Allah lebih tahu. Gusti Allah lebih. Begitu juga puasa Ramadan. Ya, puasa aja wes pokoknya. Ya, kalaupun kok datang intihaul ajal, sudah datang masanya untuk diambil ke rahmatnya Allah, ya udah, Gusti Allah lebih tahu keadaan hambanya yang dia sudah memang punya azam tekad bulat untuk mengkodok dan menebus segala salah dan dosanya gitu ya. Syarat wajibnya orang sholat harus beragama Islam. Sebenarnya ya, kalau kita mau mikir, dalam ajaran Islam itu tidak ada yang berat, cuma nafsunya aja belum berat, belum terbiasa. Coba kita sholat sehari berapa? 5 waktu, okay. Soleh orang santri ini penerus ada kan sholat dan ya sekolah ya. Pulang ya. Gini. Coba diantar dulu. Jam 3. Terus ramai itu mancing lagi. Masih ramai itu di sana. Jadi sebenarnya rukun-rukun Islam, ajaran-ajaran Islam tidak berat. Karena Allah menjadikan agama ini sesuai dengan karakteristik kita, tidak ada yang berat. Sholat sehari wajib berapa kali? 5 kali. Sehari 24 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 menit kali 24 berapa? 1400 berapa gitu? Dengan 1 jam 1 hari, sehari semalam 24 jam, 1 jam 60 menit, kalikan aja 60 menit kali 24, itu ketemunya 1400 sekian lah ya. Sekarang sekali sholat butuh berapa waktu? 5 menit. Suwen, kelamaan. 5 menit pun tuh kelamaan. Ya. Bacaannya sih gradul-gradul itu. Iya, yang harus di Apa itu gradul-gradul itu? kayak jalananmu nggak mulus itu. Gradul-gradul. Nggak lancar, nggak mulus. Yes,
anggap 5 menit ya. Iya. Nah, sak wirite sama doanya. Sekarang 5 kali 5 25. Sehari cuma butuh waktu 25 menit. Terus waktu yang lain kemana gitu? Tidur guru. Itu kan parah kalau sampai tidak sholat tuh parah. Yang berat-berat apanya? Cuma bondo modal apa? Modal Ibadah itu kan ada kalanya yang pakai modal uang, seperti berangkat haji dan dakwahnya uang, ilmu, kesehatan kan gitu. Ada manasiknya ilmu kan ya. Ada ibadah yang hanya butuh uang, sedekah, dan sedekah itu udah harus uang, makanan, senyuman, saran nasihat yang baik, menyingkirkan duri beling, paku dari pinggir jalan itu juga sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga sedekah. Ada yang sedekah, ada yang ibadah pakai uang, infak, wakaf tanah, ya, ikut bangun pesantren, bangun masjid, musola, madrasah diniyah ya. Ada kalanya pakai ilmu saja dan tenaga seperti sholat. Artinya apa? Sholat hanya sehari butuh 25 menit. Kan ringan. Belum lagi puasa. Puasa itu yang wajib hanya puasa Ramadan. Ramadan. Itu pun setahun Sekali. cuma sebulan. Ya, dan itu pun nahan makan cuma mulai habis subuh sampai maghrib. Malam yang masih boleh makan, gitu. Balas dendam. Hah? Apa? Itu kan cuma wajibnya itu zakat. Ya zakat nek sampai sugih. Kita ini melarat ya. Nah, itu pun yang dikeluarkan cuma 2,5%. Ya. Haji wajibnya seumur hidup sekali. Nek mampu niat nabung ya. Ya. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama kita, agama Islam ini agama yang tidak sama sekali memberatkan kepada pemeluknya. Kalaupun merasa berat, kata guru kami ya Haji Abdullah Fakih Langitan, karena nafsunya belum terlatih, belum terbiasa. Makanya Nabi menjelaskan dalam hadisnya, ketika anak sudah umur 7 tahun dibiasakan, dikulinakno, dilatih untuk sholat. Subuh dibangun ya, meskipun tidak sholat, bangun supaya terbiasa bangun. Ya. So bangun. Orang tuanya bangun duluan. Jangan sudah azan atau bahkan sudah matahari muncul baru bangun. Nah ini harus dilatih. Jadi wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajib sholat, yang pertama Islam, yang kedua baligh, ala tajibu ala sobi, maka tidak wajib bagi orang anak kecil walau mumayyizan, meskipun dia sudah tamyiz. Apa tamyiz itu? Tamyiz itu belum balik tapi sudah pinter, sudah bisa cebok sendiri, sudah tahu mana ayahnya, mana ibunya, mana abinya, mana umiknya, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri, mandi sendiri. Itu sudah tamyiz, pinter, tapi belum balik. Ya, itu tamyiz. Jadi tidak wajib bagi anak kecil. Sobi ini anak kecil, meskipun dia sudah tamyiz, belum wajib apa? Sholat. Tapi orang tua harus cerdas, meskipun belum wajib sholat, dikulinakno, dibiasakan, diajak ke masjid, dibelikan mukena kalau perempuan, kalau anak laki-laki ya kalau minta sarung ya belikan. Ya, tinggal ketik Shopee, di Shopee pesan nanti datang COD gitu ya. Belikan, latihan sholat biar terbiasa. Orang tua nanti kalau sudah anaknya terlatih sholat, enak kalau gede sudah. Nggak usah nyuruh lagi, nggak usah perang. Udah disuruh kalau udah SD, SMP, SMA perang, Pak. Nah, tanda balik itu ada berapa? Alamat tanda-tanda anak itu sudah balik.
Satu, kalau sudah, ini laki atau perempuan ya, anak laki atau perempuan kalau sudah berumur 15 tahun, hitungan kalender Hijriah bukan Masehi, bukan Januari. Maka kita harus tahu lahirnya anak kita ini bulannya apa, bulan Islamnya tanggal berapa. Itu menjadi patokan anak itu sudah balik apa enggak. Karena kan enak, ada alatnya, tanyakan aja. Ada alatnya, anakku ini lahir 9 Januari tahun 2014 misalnya, atau 2010. Cari aja, ada alatnya, temu nanti. Oh, nah, anak laki-laki atau perempuan kalau sudah berumur 15 tahun, hitungan kalender apa, Qomaria, bukan Syamsiah, bukan matahari, hitungan kalender bulan Qomaria yaitu Hijriah. Meskipun dia belum haid, meskipun dia belum mimpi basah, kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik, sudah wajib sholat, sudah wajib untuk bisa tahu caranya wudhu dan lain sebagainya. Dimulai dia pisah badannya dari rahim ibunya keluar gitu, itu sudah dihitung lahirnya tanggal berapa sampai 15 tahun. Nah, guru Ijai itu, guru sekumpul itu, beliau tidak pernah mimpi basah. Baliknya beliau lewat umur. Masya Allah. Dan beliau itu termasuk wali murad, wali yang memang dikehendaki mulai kecil sama Allah jadi wali. Jadi kalau kita belajar tasawuf, ada wali murid, ada wali murad. Wali murid itu wali yang memang awalnya dia orang biasa tapi pengen jadi wali, bisa ya, harus menempuh jalan suluk, berguru, bertobat, membersihkan dirinya, makanannya dijaga, cari ilmu ya. Seperti siapa? Seperti ulama tasawuf Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi itu wali yang dulunya, mohon maaf, preman, tukang mabuk-mabukan. Bishr al-Hafi. Jadi beliau ini punya kebiasaan dulu sebelum jadi ulama besar, suka mendem, mabuk-mabukan tiap malam ya. Gimana ceritanya kok bisa jadi wali? Karena apa? Memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bishr al-Hafi, ada julukannya al-Hafi ini. Bishr al-Hafi ini dulu dia tukang mabuk, suka mabuk-mabukan. Di setiap pagi bangun tuh masih megang botol. Di ujung pasar tertidur, antara sadar dan masih geliang-geliang kepalanya gitu. Bahasanya antara sadar dan masih tangan masih megang, melihat ada tulisan lafaz Allah Bismillahirrahmanirrahim di salah satu sobekan kulit kambing apa kulit apa itu, ada lafaznya Allah diinjek-injek sama orang pasar. Tahu sendiri gambaran di pasar kayak apa, sibuk dengan belanja. Bishr al-Hafi yang setengah sadar antara masih mabuk dan sudah sadar ini melihat itu nama Tuhanku diinjek-injek. Beliau minggir, diambil, dibersihkan, dielapin, sambil tangannya masuk ke kantong masih ada uang. Ini uang mestinya buat beli nanti malam minuman itu. Tapi beliau berikan parfum, disemprot, dibersihkan, disemprot, ditaruh di kotak peti yang bagus. Malamnya ada salah satu wali yang lain bermimpi, ada suara tanpa rupa, ketahuilah bahwasanya seorang yang bernama Bishr al-Hafi akan diangkat derajatnya oleh Allah karena dia memuliakan namanya Allah. Dapat hidayah, bertaubat. Kalau dulu mabuk-mabukan suka pakai sepatu, pakai sendal, sepatunya dilepas sekarang, nyeker kemana-mana. Makanya julukannya Al-Hafi, orang yang tanpa alas kaki ya. Berguru, taubat, membersihkan dirinya, makanan-makanan yang dikonsumsi halal semua. Jadi ada cara untuk bisa jadi wali itu ada. Jadi makanya
Makanya ada wali murad, wali yang memang mulai kecil dikehendaki sama Allah. Ini orang bakal jadi seperti guru Zaini Abdul Ghani atau lebih terkenal guru sepupu ya. Jadi bisa kita jadi wali itu ya. Wali. Kalau enggak ya sampai wali murid ya enggak apa-apa. Punya anak kan santri. Oke. Nah, kalau ada anak laki perempuan kok belum balik, belum mimpi basah, masih belum head, nggak pernah cerita sama orang tuanya, sama ibunya. Oh, berarti dilihat dulu tanggal lahirnya ini. Bulan apa? Oh, bulan Safar. Tanggal 10 bulan Safar. Akhirnya itu dihitung. Wah, sudah 15. Nak, kamu udah balik. Nah, apa itu balik, Pak? Balik itu sudah dewasa. Berarti kamu hati-hati, kalau tidak sholat ya dapat dosa. Kalau tidak menjalankan perintah Allah ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian ada balik yang nomor 2, ikhtilam. Nah, ini ikhtilam ini mimpi basah. Laki atau perempuan sama. Jangan dianggap laki-laki tok yang ikhtilam, perempuan juga. Ya. Ikhtilam mimpi. Nah, ikhtilam dalam laki-laki atau perempuan biasanya umur 9 tahun hitungan kalender Hijriah, laki atau perempuan. Apa itu ikhtilam? Khurujul mani sawa'un fil naum awil yaqadah. Ikhtilam itu keluarnya sperma baik saat tidur ataupun dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Itu namanya ikhtilam. Ya, kalau ada anak laki perempuan, dia cerita tadi malam mimpi sampai kok basah sarungnya, basah celananya, berarti anaknya sudah balik. Orang tua harus koreksi. Ustaz, titipkan ke madrasah diniyah dan lain sebagainya. Tanda balik nomor 3 ini khusus perempuan ya. Haid, mengeluarkan darah haid khusus bagi perempuan. Umur berapa? 9 tahun hitungan kalender Hijriah, kalender Islam. Nah, ini dalam bab haid itu ya, ini tanda balik. 3 itu aja sudah. Nah, kalau ada anak belum balik, masih belum wajib sholat, tapi orang tua harus cerdas, harus peka, ngerti kalau meskipun belum balik mulai dibiasakan. Orang tuanya sholatnya di rumah, sholat sunnahnya. Nanti anak itu melihat, oh bapak ibu kok aja sholat. Karena anak itu paling pinter ngerekam, paling pinter niru orang tuanya. Apapun yang dilakukan, diucapkan, dicontoh sama anak. Al-aqlu, syarat sahnya, syarat wajibnya sholat yang nomor 3 harus berakal sehat, yang ngerti, pinter. Maka tidak wajib bagi wong edan, orang gila. Orang gila itu kok sampai mati tetap gila, masuk surga loh. Ya, ada orang gila, dia itu rufi al-qalam. Apa rufi al-qalam itu? Buku catatannya amalnya itu ditutup. Jadi malaikat tidak sibuk nyatet orang gila. Jadi ada orang gila mau telanjang, mau ngelempari rumahnya orang, mau teriak-teriak, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, tidak dapat apa. Rufi al-qalam, buku catatannya sudah diangkat, ditutup. Ya, beda sama kita yang sehat ini. Ucap saucap, langkah selangkah apa yang kita lakukan dicatat pahala atau dosa. Nah, bagi orang gila, kita ketemu orang gila, jangan menganggap diri kita paling baik. Kalau dia sampai meninggal dalam masih gila, surga duluan, sementara kita masih dihisap. Kata orang gila, dada saya duluan, kamu dihisap, kapokmu kapan gitu. Ya, orang gila ini tidak wajib sholat karena akalnya tidak majnun, tertutup. Sobi, anak kecil tadi. Orang yang pingsan, wala qadha alaihim, dan tidak ada qadha, tidak wajib qadha.
Syarat wajibnya sholat lagi yang nomor 4, suci dari haid dan nifas. Maka tidak wajib bagi kedua jenis wanita yang haid dan nifas untuk melakukan sholat. Wala qadha, dan tidak wajib qadha juga. Ya. Bahkan haram hukumnya kata Imam Ibnu Hajar kalau dia mengqadha'i sholat. Kata Imam Romli tidak haram, makruh gitu aja. Jadi bagi wanita sesuai dengan hadis Nabi, kurang akalnya, kurang agamanya. Kurang agamanya ada memang keringanan-keringanan setiap bulan mengeluarkan darah, dia tidak wajib sholat, tidak wajib qadha juga. Tapi kalau puasa wajib diqadha. Karena setahun sekali. Wallahu a'lam. Allah nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan ada yang ditanyakan. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.